Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita kegagalan perjuangan aku untuk VBAC di persalinan kedua aku. Stay tune ya di sini. Selamat datang di YouTube channel Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia bersama saya Linda Handayani. Perempuan itu kan pada umumnya ya ngerasa kalau melahirkan per vaginal itu adalah melahirkan yang sempurna gitu, siapapun bisa melahirkan secara vaginal itu pasti merasa sudah melakukan usaha terbaik dan sudah menjadi seorang ibu seutuhnya gitu. Masyarakat juga men-settingnya seperti itu gitu. Jadi ada sebuah konstruksi di masyarakat bahwa perempuan yang sempurna itu ya melahirkannya normal gitu, kayak gitu. Citra bahwa persalinan SC itu adalah sebuah kegagalan gitu ya, itu termasuk sesuatu yang menghantam bagi ibu-ibu yang udah berusaha untuk melahirkan normal, tapi pada akhirnya karena gawat janin jadi SC. Meskipun dengan usaha seperti itu gitu ya, udah berusaha normal dan akhirnya SC, tetap aja gitu, si ibu-ibu yang udah berjuang ini dikategorisasi sebagai kelompok yang tadi dinegatifkan gitu karena seolah-olah sama dengan orang yang SC-nya tuh terjadwal gitu. Padahal ya banyak teman-teman aku juga yang SC mereka terjadwal tuh ya karena misalnya plasenta previa gitu, dia juga nggak mau gitu kondisi itu gitu, tapi tetap aja dapat stereotip dari masyarakat bahwa dia tuh melahirkannya nggak sempurna dan selalu aja gitu ada perasaan bahwa, "Ah, aku mau VBAC ah," kayak kayak kurang gitu. Karena apa? Karena kuasa nakes gitu ya, terutama para bidan yang mencitrakan bahwa melahirkan normal itu adalah satu-satunya jalan, padahal enggak gitu. Nggak nyalahin juga sih ke mereka, karena mereka fokus ke kliennya gitu ya, agar mereka bisa paham bagaimana dampak, SC gitu. Tapi yang pasti ketika membuat stereotip bahwa persalinan SC itu jelek, itu juga cukup menghantam kami yang mengalaminya gitu. Jadi ceritanya, aku melahirkan SC sebetulnya dengan banyak sekali persiapan untuk melahirkan normal gitu. Dari awal tuh aku udah belajar tentang proses persalinan kayak gimana secara teknis dan secara filosofis gitu kan. Terus kenapa harus melahirkannya secara pervaginal gitu, apa kelebihannya. Lalu kemudian aku juga udah yoga 2 kali seminggu gitu. Aku udah melakukan berbagai hal untuk persiapan persalinan normal gitu. Cuman penyebab utama aku nggak jadi persalinan normal adalah karena kepala bayiku itu nggak turun ketika bukaan aku udah 10 gitu. Tolonglah teman-teman hargai gitu orang yang udah bukaan 10 tapi SC gitu kan. Aku udah ngalamin kontraksi selama 12 jam bahkan eee, lebih gitu ya, hampir 24 jam gitu. Dan eee, karena kepala bayiku nggak turun, ketuban aku ternyata udah kering, udah pecah tanpa aku sadari, akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit, waktu itu masa Covid ya, dan aku melahirkan secara SC. Setelah anakku lahir, sudah diambil sama dokter, masuk NICU karena memang dia nggak nangis gitu, dokter aku ngeliatin kondisi perut aku gitu, ke suami. Dan pas awal perut aku dibedah itu, ternyata ada robekan di bagian rahim aku gitu. Robekannya itu bekas jahitan di persalinan pertama aku kan SC di persalinan pertama. Setelah sampai bukan 10 juga itu ya.
Kalaupun aku lahiran normal saat persalinan kedua, saat VBAC, kemungkinan akan ada perdarahan karena emang ada robekan gitu. Jadi memang lebih baik SC di persalinan yang kedua. Faktor yang menyebabkan SC ini yang aku tangkap dari apa yang aku rasakan adalah pertama, konsumsi serat dan konsumsi protein untuk ibu yang sedang hamil itu benar-benar krusial banget gitu. Ini buat temen-temen juga yang baru hamil ya dan ingin melahirkan vervaginal, menurut aku itu yang paling penting sebenarnya, konsumsi protein dan serat. Karena sekeras apapun kita latihan yoga ya, tapi kalau tubuh kita nggak siap untuk elastis, ya nggak bisa juga gitu. Kitanya malah capek sendiri, itu yang aku alami. Aku nggak terlalu banyak makan serat dan protein, memang penyebabnya adalah dari kecil aku sudah pada kondisi abnormal ya, aku nggak makan nasi sejak kecil, aku baru makan nasi sejak SMA gitu. Jadi kalau aku nggak makan nasi, which is aku nggak akan terbiasa makan sayur, aku nggak akan terbiasa makan lauk-lauk yang biasa dimakan dengan nasi karena makanan makanan pokok aku waktu itu adalah roti, susu, dan mie instan gitu. Tiga itu memang dari sisi nutrisi aku sangat lemah. Jadi tubuhku, kulitku, otot aku itu memang eh kemampuan untuk stretch-nya tuh kurang gitu. Dan itu memang disebabkan nutrisi yang dari dulu kan, karena tubuh kita kan nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba berubah jadi elastis gitu. Jadi uh, modal kita dari sebelum menikah itu salah satunya adalah nutrisi tubuh kayak gitu. Yang belum nikah mungkin harus menutrisi tubuhnya agar otot-ototnya elastis dan siap untuk melahirkan, dan bisa kalau tubuhnya ternutrisi kan indung telurnya ternutrisi, anaknya bisa pinter ya, atau bisa menjadi generasi unggul lah gitu dari sisi fisik. Jadi faktor utamanya adalah nutrisi. Yang kedua adalah yang paling aku rasakan adalah pengetahuan pasangan tentang apa sih yang harus dilakukan ketika istri melahirkan. Itu penting juga. Bahkan untuk istri yang perasa banget gitu, ketika suami bilang aku harus ngapain, itu tuh kayak, hey, aku udah belajar dari ketika hamil untuk melahirkan dan untuk mengetahui momen ini, kamu masih nanya aku harus ngapain gitu. Kemana aja kamu nggak belajar untuk nemenin istri kamu melahirkan gitu, kayak ada perasaan seperti itu. Dukungan suami sebagai pasangan tuh emang kuat banget powernya gitu dalam proses persalinan. Jadi kalaupun suami kita sibuk banget gitu, usahakan at least lah 3 bulan terakhir ya, trimester akhir itu dia tuh udah belajar tentang apapun yang harus dia lakukan ketika menghadapi persalinan kayak gitu. Diajak untuk kelas-kelas persalinan gitu ya, terus direview terus gitu, apa yang dilakukan di masa persalinan. Jadi kayak nggak cuman datang sekali terus udah gitu, tapi kalau bisa sih datang ke kelas persalinan, terus latihan gitu sama istri gitu, dan itu yang kurang dari aku karena suami aku sibuk ya, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 8 malam gitu kan. Jadi untuk persiapannya itu sangat minim. Ketika dia bilang, "Aku harus ngapain lagi," tuh rasanya mau mukul aku gitu. Aku tuh udah persiapan bener-bener yang matang banget gitu. Tapi ya ternyata emang persalinan tuh bukan sendiri gitu, tapi emang harus berdua sama suami gitu. Itu yang penting. Jadi nggak ada tuh cerita misalnya suami main game gitu atau suami ketakutan sendiri di ruang tunggu tuh nggak ada, nggak boleh. Suami harus nemenin gitu dalam persalinan kalau mau pervaginal. Yang terakhir adalah ridho suami sih menurut aku. Ketika aku mau PBAC,
Nggak ada tuh suami tuh nggak cerita tentang mempertanyakan, "Kamu yakin mau VBAC?" Nggak gitu, gitu. Dia tuh nggak pernah cerita. Dia cuman, nerima aja berita aku mau VBAC ya, gitu-gitu. Aku mau pakai Dula, aku pakai Dula loh. Gitu, aku pakai Dula, aku bayar Dula gitu. Karena khawatirnya dia nggak bisa handle aku, suami aku nggak bisa handle aku dan benar gitu. Ternyata ketika pakai Dula ya, justru dia malah kayak ngerasa ada yang gantiin. Akhirnya ketika Dulanya perlu bantuan suami, suami jadi tetap harus ngapain gitu. Ya, karena udah membebankan semuanya ke Dula, padahal enggak juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi suami aku tuh nggak secara jujur mempertanyakan kembali beneran mau VBAC gitu. Dan dia nggak cerita tentang keraguannya tentang VBAC ini gitu. Jadi emang bener-bener harus clear sama suami apakah mau VBAC atau mau SC lagi. Karena proses dari bekas SC ke VBAC itu hantamannya atau secara mental ya berat banget gitu. Apalagi untuk yang jaraknya cuma 2 tahun ya. Untuk yang jaraknya 5 tahun mungkin aman ya karena tubuhnya udah recovery lebih baik gitu. Tapi untuk yang cuma 2 tahun kayaknya perlu banget penguatan dari keluarga, kemudian dari orang tua juga ya. Jadi kegagalan aku VBAC itu kayaknya yang paling besar adalah bapak aku juga mempertanyakan juga. Kayak dia tuh sebenarnya lebih memilih opsi SC lagi gitu. Karena kalau SC tinggal dijadwalin aja udah gitu kan, lahir anaknya. Meskipun mereka nggak sadar kalau tubuh aku tuh disayat lagi gitu, dibedah lagi gitu, dan recovery-nya lebih parah lagi kan, karena dibedahnya di tempat yang sama gitu. Karena mungkin dua laki-laki di belakang aku kayak yang mempertanyakan, terus kayak yang setengah hati gitu ya untuk mendukung aku VBAC. Pokoknya ujung-ujungnya ya aku SC gitu, kayak gitu. Jadi kalau bisa sih clear dengan ayah ya, dengan ibu, dengan suami untuk bisa VBAC gitu. Alasan terkuat kenapa sih harus VBAC yang aku rasakan ya adalah uang kamu tuh banyak keluar loh ketika SC lagi gitu. Mungkin ini yang paling rasional dan yang paling bisa bikin suami kamu ya yang berencana VBAC, yang bisa bikin suami kamu tuh mau dukung kamu sepenuhnya untuk VBAC ya, yaitu adalah alasan keuangan. Aku VBAC di sebuah rumah sakit waktu COVID, biaya persalinannya tuh bisa tembus 60 juta. Itu tuh uang bisa dipakai buat banyak hal kalau kita persalinannya secara vulvaginal gitu. Memang sih waktu itu karena menggunakan teknik yang nggak sakit gitu ya, jadi kayak abis lahiran tuh bisa pemulihannya lebih cepat gitu, bukan pulih lebih cepat ya, tapi memang nggak kerasa sakit gitu. Jadi pas hari ketiga itu dokter udah nyuruh pulang gitu ya. Hari pertama, hari kedua tuh udah latihan-latihan miring kiri kanan, bahkan udah disuruh jalan gitu, karena emang sengaruh itu rasa nggak sakitnya gitu. Itu pun 3 hari di rumah sakit jatuhnya jadi 60 jutaan ya, 50 juta sekian gitu. Dan meskipun di-cover asuransi gitu ya, tapi uang segitu tuh besar loh gitu. Jadi teman-teman pastikan suami paham gitu ya secara finansial kalau melakukan VBAC itu secara keuangan sangat menguntungkan gitu. Memang bukan cuman latihan fisik yang berdampak pada kesiapan kita untuk VBAC, tapi juga keridoan pihak-pihak terutama ayah dan suami kita untuk mendukung persalinan kita karena ternyata power mereka tuh besar banget untuk mendukung kita gitu. Mungkin itu aja ya yang ingin aku sampaikan. Kalau ada yang mau nanya, mau sharing, silakan eh,
add aja komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.